Teman-teman sekalian yang dikasih oleh Tuhan, salam. Sekali lagi salam. Apa kabar malam hari ini? Puji Tuhan, saya sungguh percaya Tuhan masih pelihara kita sampai dengan saat ini. Kalau bukan karena Tuhan yang pelihara saya dan saudara, mungkin hari ini kita tidak ada di sini. Oleh pemeliharaan Tuhan yang sempurna, yang sungguh dahsyat dalam hidup kita, sehingga hari ini kita masih bisa memuji, memuliakan Tuhan, masih bisa melayani Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa. Teman-teman, adik-adik sekalian yang dikasih oleh Tuhan, mari malam ini saya ajak kita semua belajar firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang keempat, ayat 19 hingga ayat 18 hingga ayat yang ke-19. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Lukas pasal 4 ayat 18 hingga ayat yang ke-19. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan. Ayat 18, 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Buat pembacaan firman Tuhan. Teman-teman sekalian yang dikasih oleh Tuhan, tema sederhana dari firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini adalah merdeka dalam Kristus, atau bebas di dalam Kristus. Sekali lagi, tema firman Tuhan malam hari ini adalah merdeka di dalam Kristus. Bulan ini adalah bulan di mana saya dan saudara, khususnya kita orang Indonesia, merayakan hari kemerdekaan, di mana kita boleh menikmati kebebasan karena saya dan saudara telah dilepaskan dari penjajahan. Itu sebabnya tema kemerdekaan menjadi tema yang menarik untuk saya dan saudara bicarakan, untuk saya dan saudara pahami dengan baik. Dan malam hari ini saya tidak berbicara soal kemerdekaan Indonesia. Saya sedang berbicara kepada kita semua kemerdekaan di dalam Kristus, khususnya bagi kita orang-orang percaya. Teman-teman, saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, pada malam hari ini dalam ayat 18 dikatakan Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Ayat ini adalah kutipan dari Nabi Yesaya yang dikutip oleh Lukas, di mana Tuhan Yesus membacakan ayat ini ketika ia sedang beribadah di Nazaret. Ketika Yesus diberi kesempatan untuk berkhotbah di rumah ibadah di Nazaret, dan dia membuka ayat ini yang dikutip dari Nabi Yesaya. Ayat ini berkata begini, Roh Tuhan ada padaku. Sesudah membaca ayat ini, Tuhan Yesus berkata, genaplah nats ini pada waktu kamu membacanya. Artinya begini, bahwa nubuatan Nabi Yesaya mengenai ayat ini adalah bicara soal Kristus, bicara soal Yesus, yang hari itu membaca ayat itu dan berkata, genaplah nats ini pada waktu kamu mendengar. Teman-teman sekalian yang dikasih oleh Tuhan, saya mau menyampaikan kepada kita beberapa hal penting. Bahwa Yesus adalah Kristus yang diurapi itu. Amin. Amin. Dia Yesus yang diurapi oleh Roh Kudus. Sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya, dikatakan Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Diurapi dengan apa? Diurapi dengan roh.
Sehingga roh yang mengurapi Kristus, mengurapi Yesus adalah roh yang terus-menerus ada di dalamnya. Dan itu adalah Roh Kudus. Makanya Yesus itu disebut Kristus. Dari bahasa Yunani dari kata Kristos, artinya yang diurapi. Kalau dari bahasa Ibrani Masiah atau Mesias, kita sering dengar istilah Mesias. Artinya yang diurapi. Jadi Yesus itu disebut Kristus atau yang diurapi. Makanya kita sering menyebutnya Yesus Kristus. Artinya Yesus yang diurapi. Diurapi dengan apa? Diurapi dengan roh. Tentu di sini pengurapan kepada Yesus menunjukkan kepada hal yang luar biasa. Dengan tugas yang khusus yang Tuhan Yesus mau lakukan. Sebab ketika diurapi oleh roh, tentu ada tugas, ada tujuan. Yesus diurapi oleh roh, tentu ada tujuan. Dan hari ini kita lihat apa dan mengapa Yesus diurapi. Mengapa Yesus disebut Kristus? Di sini kita lihat. Yesus diurapi dengan roh. Ayat 18 dikatakan untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Jadi ketika Kristus Yesus diurapi oleh roh, tujuannya adalah untuk menyampaikan kabar baik kepada orang yang miskin. Pertanyaannya, siapa orang yang miskin itu? Siapa orang yang miskin? Kata miskin di sini teman-teman sekalian, itu diterjemahkan dari bahasa Yunani, dari kata tokos. Dari kata tokos. Kalau arti yang sebenarnya itu menunjukkan kepada seseorang yang melarat. Melarat, miskin melarat. Dan kalau terjemahan lurusnya menunjukkan kepada orang-orang yang tidak bisa mengangkat kepalanya. Ia sampai jongkok, sampai menunduk, sampai merayap. Itu yang disebut dengan tokos. Miskin melarat. Memang ada dua pengertian kata tokos di sini. Dalam pengertian yang baik, yang pertama miskin secara rohani. Kemudian yang kedua, tokos atau miskin melarat sampai merunduk, sampai jongkok, sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Itu artinya kata miskin. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan seorang miskin melarat sampai ia tidak bisa berbuat apa-apa? Dalam pengertian teologisnya di sini teman-teman sekalian, seseorang disebut sebagai orang yang miskin melarat sampai tertunduk tidak bisa berbuat apa-apa. Itu disebabkan oleh dosa. Dan itu yang memperbudak manusia. Amin. Amin. Itu sebabnya Kristus datang untuk membebaskan saya dan saudara dari kemiskinan ini. Supaya saya dan saudara yang melarat, miskin, baik itu secara mental, baik itu secara rohani, saya dan saudara dilepaskan dan dibebaskan oleh Kristus dari kemiskinan ini. Sebab banyak orang yang hidup dalam dosa sampai ia tidak bisa berbuat apa-apa karena dosa. Ia mengalami kemiskinan kebaikan. Ia miskin karakter. Ia miskin hal-hal yang baik, miskin kasih, miskin semua yang baik dalam hidup. Ia tidak berdaya untuk melakukan kebaikan. Ia tidak berdaya untuk melakukan kasih. Ia tidak berdaya untuk melakukan perbuatan yang baik. Ia benar-benar miskin, jongkok, melarat, tidak mampu berbuat apa-apa. Karena apa? Karena diperbudak oleh dosa itu. Dan Kristus datang untuk membebaskan saya dan saudara
dari kemiskinan dan kemelaratan akibat dosa. Amin. Amin. Coba lihat teman di samping kiri kanan. Dia kaya kah atau miskin? Coba lihat. Ada dua pengertian miskin di sini ya. Miskin secara rohani, amin, puji Tuhan, yes. Miskin secara rohani itu artinya orang yang benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada yang ia andalkan di bumi ini kecuali Tuhan. Itu orang yang miskin secara rohani. Tapi miskin tokos dalam pengertian miskin karena dosa. Ia benar-benar miskin kebaikan, miskin kasih, miskin moral. Tidak ada hal yang baik dalam diri. Makanya saya bilang coba lihat teman di samping kiri kanan. Apakah dia miskin kebaikan, miskin kasih? Colek saja dan bilang begini, kamu harus miskin rohani. Jangan miskin kebaikan, jangan miskin kasih. Dunia yang saya dan saudara hidupi sekarang ini adalah dunia yang miskin kasih. Kau mungkin di rumah, kau tidak akan bertemu dengan kasih yang sesungguhnya. Kau di sekolah, kau di kampus, kau tidak akan temukan kasih yang sesungguhnya. Di dunia kerja, penuh dengan intrik. Di mana-mana di tempat saya dan saudara berada. Miskin kasih, miskin kebaikan. Tapi dengar, ketika Kristus datang, Kristus yang diurapi oleh roh itu mengubahkan saya dan saudara yang miskin kebaikan itu menjadi kaya dalam kebaikan. Amin. Amin. Iya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan begini. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin ini jadi kaya. Dalam arti saya dan saudara kaya dalam semua kemurahan, kaya dalam kebaikan, kaya dalam kasih. Bilang sama teman di samping kiri kanan, kau harus kaya dalam kasih. Masalah uang sih boleh kurang, gitu ya. Masalah harta sih boleh kurang, tapi masalah kebaikan kau harus kaya. Amin. Amin. Iya. Itu sebabnya Kristus datang untuk bebaskan saya dan saudara. Menyampaikan kabar yang baik ini bagi orang-orang yang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kristus datang untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Apa artinya orang-orang tawanan? Saya baca di sini, orang-orang tawanan itu diterjemahkan dari kata Yunaninya dari kata suntribo. Siapa mereka? Kata tawanan di sini menunjukkan kepada orang yang remuk hatinya. Orang yang hancur hatinya. Orang yang hatinya berkeping-keping. Orang yang memar hatinya. Yang benar-benar sementara tidak mampu berbuat apa-apa. Hatinya benar-benar hancur. Karena persoalan, karena masalah, karena dosa. Hatinya tidak lagi utuh. Di dalam hatinya tidak ada lagi hal-hal yang baik. Di dalam hatinya hanya dosa, hanya kejahatan dan lain sebagainya. Dan Yesus datang untuk membebaskan orang-orang yang hatinya hancur berkeping-keping. Kalau dalam terjemahan lurus dari bahasa Yunani. Kristus datang untuk membebaskan orang yang memar hatinya. Memar hati saya, perhatikan memar. Berarti hatinya lagi sakit kira-kira. Ya, mengalami benturan. Hatinya mengalami benturan dan memar. Sehingga hatinya mengalami sakit. Saya renungkan benturan karena apa? Begitu ya. Adakah kita jalan dan tiba-tiba benturan hati kita dengan pohon, dengan batu kah? Bukan. Hati itu terbentur dengan dosa. Hati itu terbentur dengan masalah.
Hati itu terbentur dengan persoalan. Itu sebabnya putus pacar sedikit hati yang sakit. Betul tidak? Iya, betul tidak? Iya. Orang marah sedikit hati yang sakit. Orang fitnah sedikit hati yang sakit. Kenapa? Karena hati kita tidak tahan terhadap benturan-benturan itu. Tapi orang-orang yang diurapi roh, orang-orang yang dipenuhi roh, hati mereka kuat terhadap benturan-benturan itu. Amin. Apapun masalahnya, apapun persoalannya, hatimu tidak berkeping-keping, hatimu tidak memar. Pertanyaan saya malam hari ini, adakah di sini yang hatinya mulai memar? Sedikit hancur? Atau mulai berkeping-keping? Atau sudah mulai berkeping-keping? Kakak, soalnya bisa lagi. Hancur kakak saya, hati hancur kakak, hancur kak, hancur. Atau baru mau memar sekarang, baru mau memar. Yesus datang, Kristus datang untuk membebaskan orang-orang yang sakit hati itu. Amin. Amin. Orang-orang yang memar hati, yang kecewa itu, yang putus asa itu. Saya percaya di sini tidak ada. Hanya di sana saja. Kalau malam hari ini, siapapun yang mendengarkan khotbah hari ini, kalau hatimu lagi kecewa, hatimu lagi memar, hatimu lagi berkeping-keping, dengar firman Tuhan. Dia datang untuk membebaskan orang-orang yang tertawan. Sebab kalau hati saya dan saudara tidak beres, selama itu pun engkau akan tertawan dan dipenjara oleh dosa, dipenjara oleh masalah, dipenjara oleh pergumulan. Dan kalau engkau mau bebas, hatimu mau beres malam ini, datang dan sambut Kristus. Amin. Kemudian, aku datang untuk memberikan penglihatan bagi orang-orang buta. Ya. Kata buta di sini menunjukkan kepada seseorang tidak mampu melihat dengan baik. Matanya buram, kalau dalam terjemahan bahasa Yunani, matanya buram dan samar-samar sehingga ia tidak mampu melihat dengan baik. Ia tidak mampu melihat kebaikan di depannya, ia tidak mampu melihat kebenaran. Yang dia lihat, dia jumpai adalah dosa, masalah, persoalan, pergumulan, tanpa ia melihat kebaikan, tanpa ia melihat kasih. Matanya benar-benar dibutakan oleh dosa. Jadi kata buta di sini memang ada dua pengertian. Buta secara fisik dan juga buta secara rohani. Pertanyaan saya, siapa yang melihat di sini? Yang melihat, semua melihat. Yang kedua, adakah yang buta di sini? Buta hati ada. Ada yang buta hati, tidak mampu melihat sesuatu yang baik dalam dirinya. Saya mau tanya, kira-kira siapa orang yang buta hati? Teman-teman kalau baca ayat ini selanjutnya. Pada waktu Yesus selesai membaca kitab ini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi teman-teman? Orang-orang di Nazaret bikin apa sama Tuhan Yesus? Hah? Mereka menolak dia, mereka bilang, bukankah ia ini anak Yusuf, tukang kayu dari Nazaret? Papa mamanya kita kenal. Papa mamanya kita kenal. Bagaimana mungkin ia melakukan hal-hal seluar biasa ini? Mata mereka terbuka, tapi hati mereka buta terhadap kebenaran. Itu sebabnya mereka menolak kebenaran, dikhotbahkan Yesus hari itu di Nazaret. Orang-orang yang buta adalah orang-orang yang menolak kebenaran. Orang-orang yang menolak firman. Itu orang-orang yang buta. Ada di sini yang pernah tolak firman Tuhan? Itu firman tidak laku bagi saya, gitu kan?
Itu firman tidak cocok buat saya. Ada bilang itu pendeta khotbah singgung-singgung saya. Tidak, tidak laku untuk saya. Firman Tuhan katakan, ini orang-orang buta. Di Nazaret, Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang buta itu. Mereka buta terhadap kebenaran. Padahal mereka baca Alkitab. Mereka dengar firman. Tuhan Yesus baru saja khotbah. Tapi hari itu pun mereka menolak Yesus. Karena mata mereka lebih terbuka, lebih tertuju kepada hal-hal duniawi daripada kepada kebenaran. Kemudian yang terakhir teman-teman. Dikatakan di sini. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Kata tertindas di sini teraniaya. Teraniaya. Rendah dan sepertinya derajat mereka, kedudukan mereka tidak ada artinya bagi orang lain. Tertindas, direndahkan. Makanya pelayanan Yesus teman-teman, dia tidak lakukan di Yerusalem. Dia lebih banyak melayani di wilayah Galilea, di sekitar Kapernaum. Daerah-daerah yang biasa, daerah-daerah yang tidak terkenal di sekitarnya. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang tertindas. Sedikit sekali ia melayani di Yerusalem, di wilayah perkotaan, wilayah yang ramai itu. Dia lebih banyak melayani di pinggiran untuk menjangkau orang-orang yang tertindas itu. Teman-teman sekalian, mungkin hari ini engkau tidak ditindas oleh penjajah Romawi, oleh penjajah Jepang, oleh penjajah Belanda. Tapi ada begitu banyak hal di sekitarmu yang menindas saya dan saudara. Ada kata-kata yang merendahkanmu. Ada perkataan-perkataan yang menghinamu. Ada orang-orang di sekelilingmu yang merendahkanmu. Kau anak muda tahu apa kau? Kau anak yang tidak berguna. Kau ada pun percuma. Dengar, kata-kata itu adalah kata-kata penindasan yang menindasmu. Tapi kalau engkau pahami kebenaran, maka hari ini berita pembebasan bagimu. Engkau dibebaskan dari rasa sakit itu. Engkau dibebaskan dari akar pahit, dari kemarahan, dari kata-kata fitnah yang menindasmu. Kata-kata yang membunuh karaktermu. Hari ini Tuhan Yesus datang untuk membebaskan engkau dari rasa tertindas itu. Mungkin orang lain tidak menghargai saya dan saudara. Mereka anggap engkau terlalu kecil di mata mereka. Engkau terlalu muda di mata mereka. Engkau tidak mampu berbuat apa-apa di mata mereka. Tapi dengar, Kristus datang untuk saya dan saudara. Yesus datang bagi kita. Itu kabar baik yang mau disampaikan untuk saya dan saudara. Itu sebabnya dia katakan begini. Aku datang untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Aku datang untuk memberitahukan tahun Yobel itu telah datang. Tahun pembebasan, tahun pelunasan utang itu telah datang. Tahun rahmat di sini bicara tahun Yobel. Setiap 50 tahun di Israel ada disebut tahun Yobel. Di mana ladang-ladang tidak boleh ditanam, kebun-kebun tidak boleh ditanam, harus dibebaskan dulu. Utang-utang harus dilunaskan dan lain sebagainya. Tidak boleh ada perhitungan utang. Itu yang disebut tahun Yobel atau tahun rahmat. Kristus datang memberitakan tahun pembebasan, tahun Yobel. Utangmu telah dibayar. Amin. Engkau dibebaskan dari semua perbudakan itu. Kalau saya dan saudara mengerti ini, maka hari ini kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang dimerdekakan oleh Kristus. Amin. Inilah tahun rahmat itu. Inilah tahun Yobel itu. Tahun pembebasan. Adakah hari-hari ini saya dan saudara masih merasa terikat dengan dosa?
terikat dengan masalah, terikat dengan persoalan yang membuat engkau begitu berutang kepada. Engkau berutang kepada masa lalumu. Engkau berutang kepada dosa di masa lalumu. Dengar, inilah tahun rahmat, tahun pembebasan dari Tuhan kita. Anak-anak muda, dengar baik. Malam ini, siapapun saya dan saudara yang masih terikat dengan dosa, terikat dengan hal-hal buruk, dengan karakter yang tidak baik. Malam ini, Kristus mau bebaskan saya dan saudara. Kalau engkau masih merasa Tuhan, saya orang kecil, orang yang tidak dihargai, saya bukan siapa-siapa, dengar kau berharga di mata Tuhan. Engkau anak yang dipilih dan dipanggilnya, sehingga engkau ada di sini malam ini. Inilah tahun rahmat bagimu. Inilah tahun Yobel, tahun pembebasan. Utangmu dibayar lunas oleh Tuhan. Saya tidak bicara utang uang, tidak. Tapi bicara utang dosamu telah dibayar oleh Tuhan hari ini. Kalau saya dan saudara mengerti ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita akan menjadi anak-anak muda yang selalu bersyukur dan memuji Tuhan setiap waktu. Oleh karena itu, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini buka hatimu kepada Tuhan. Saya undang pemain musik, worship leader, singers. Mari kita semua tundukkan kepala kita.